Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kisah-kisah inspiratif kembali hadir. Tonton dan jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, didoakan mudah-mudahan masuk surga. Al-Kisah adalah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi ketika berada di Mekah. Suatu hari, dia merasa lapar yang sangat amat. Al-Qadhi tak menemukan sesuatu untuk mengganjal perutnya yang keroncongan dan sepeser pun uang tak dimilikinya. Tiba-tiba ia melihat sebuah kantong dari sutra yang diikat dengan kaos kaki yang terbuat dari sutra pula. Al-Qadhi kemudian memungutnya dan membawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dibukanya kantong itu dan alangkah terkejutnya Al-Qadhi ketika mengetahui isi kantong itu. Ternyata sebuah kalung permata yang tak pernah dilihat sebelumnya. Al-Qadhi kemudian keluar rumah dan saat itu terlihat seorang lelaki tua yang berteriak mencari kantongnya yang hilang sambil memegang kantong kain lainnya yang berisi uang. Hai teman-teman, barang siapa yang telah menemukan kantong sutra yang berisi permata milikku dan mau mengembalikannya kepadaku, maka aku akan menebusnya 500 dinar, kata lelaki tua itu. Mendengar itu, Al-Qadhi berpikir akan bisa memiliki uang itu jika mengembalikan kantong sutra yang telah ditemukannya. Hai, Pak Tua, kemarilah, panggil Al-Qadhi. Al-Qadhi kemudian mengajak lelaki tua itu pulang ke rumahnya. Lelaki tua itu kemudian menceritakan tentang kantong sutra, ciri-ciri kaos kaki pengikatnya, dan ciri-ciri permata serta jumlahnya berikut benang yang mengikatnya. Al-Qadhi kemudian memberikan kantong itu dan lelaki tua itu pun memberikan uang 500 dinar sebagai gantinya. Namun Al-Qadhi tidak mau mengambil uang itu. Memang seharusnya aku mengembalikan barang itu kepada Bapak tanpa harus mengambil upah karena barang itu memang milik Bapak, kata Al-Qadhi. Kau harus mau menerimanya dan itu memang sudah janjiku, ujar lelaki tua itu. Al-Qadhi bersikeras tak mau menerima uang itu, namun lelaki tua itu juga memaksanya. Meskipun dipaksa, Al-Qadhi tetap pada pendiriannya. Akhirnya, setelah mengucapkan terima kasih, lelaki tua itu pergi meninggalkan rumah Al-Qadhi. Beberapa waktu kemudian, Al-Qadhi pergi berlayar meninggalkan kota Mekah. Di tengah laut, perahu yang ditumpanginya pecah dihantam ombak. Semua penumpang yang ada dalam perahu itu tenggelam bersama dengan harta benda mereka. Hanya Al-Qadhi yang selamat dengan menumpang sebuah papan pecahan perahu itu. Untuk beberapa waktu ia terombang-ambing di tengah lautan. Akhirnya Al-Qadhi terdampar di sebuah pulau yang berpenduduk. Ia kemudian memasuki sebuah masjid yang ada di pulau itu dan duduk sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Mendengar cara Al-Qadhi membaca Al-Quran, beberapa orang penduduk pulau itu datang mendekati Al-Qadhi. Ajarilah kami membaca Al-Quran, kata mereka. Dan Al-Qadhi pun memenuhi permintaan mereka mengajarinya membaca Al-Quran. Dari mereka, Al-Qadhi memperoleh uang yang lumayan banyak. Di dalam masjid, Al-Qadhi menemukan beberapa lembar mushaf, diambil dan dibacanya. Kau bisa menulis? Tanya mereka. Ya, jawab Al-Qadhi. Kalau begitu, ajarilah kami menulis. Mereka pun datang dengan anak-anak serta para remajanya. Mereka diajarinya tulis-menulis oleh Al-Qadhi. Dari situ juga ia mendapatkan banyak uang. Kami mempunyai seorang putri yatim, kata salah seorang di antara mereka. Dia mempunyai harta yang cukup. Maukah kau menikahinya? Namun Al-Qadhi menolak tawaran mereka. Tidak, kau tidak boleh menolak. Kau harus mau, desak mereka. Akhirnya Al-Qadhi menuruti keinginan mereka. Ketika gadis itu dibawa ke hadapannya, Al-Qadhi melihat kalung permata yang pernah ditemukannya di kota Makkah melingkar di leher gadis itu. Tak ada yang dilakukan Al-Qadhi saat itu kecuali tertegun.
hanya terus memperhatikan kalung permata di leher gadis itu. "Sungguh, kau telah menghancurkan hati gadis yatim ini," kata salah seorang penduduk pulau itu. "Kau hanya memperhatikan kalungnya, tapi kau tidak memperhatikan rupanya gadis itu yang memakai kalung." Al-Qadhi kemudian menceritakan kepada mereka tentang kisahnya mengenai kalung itu. Setelah mereka tahu, serentak mereka meneriakkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." "Ada apa dengan kalian?" tanya Al-Qadhi. "Tahukah engkau bahwa orang tua yang pernah kau jumpai di Mekkah dulu adalah ayah gadis ini? Dan dia pernah mengatakan bahwa tidak pernah menjumpai seorang muslim sebaik orang yang telah mengembalikan kalung itu padanya. Maka dia berdoa agar dipertemukan kembali dengannya untuk dapat menikahkan dengan putrinya. Dan sekarang rupanya hal itu menjadi kenyataan," ujar mereka. Al-Qadhi kemudian mengarungi kehidupan bersama gadis itu dengan mawaddah, sakinah, warahmah. Dan mereka akhirnya dikaruniai 2 orang anak. Ketika istrinya meninggal, kalung permata itu menjadi harta pusaka bagi Al-Qadhi dan kedua anaknya. Demikian, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Jangan lupa subscribe.